Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawadhu. Bukan tempatnya kita tawadhu, oh kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Qur'an, kita bilang kamu saja, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang berhak menjadi imam? Perhatikan hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, imam ini adalah jabatan yang bergengsi dalam syariat, ya. Kalau dalam dunia mungkin ya gajinya kecil ya mungkin ya. Tapi kalau dalam syariat seorang menjadi imam ini predikat yang tinggi. Maka tidak sembarang orang boleh jadi apa? Imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir baca Al-Qur'an, ya. Tidak boleh sembarangan, ya. Ya. Kalau ternyata Islamnya sama, yang paling paham tentang sunnah, ya. Artinya tapi yang paling pertama adalah yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling mahir tentang apa Al-Qur'an, dengan syarat dia tahu tentang fikih-fikih berkaitan dengan imam. Ya, fikih-fikih berkaitan dengan imam. Misalnya ada dua orang, yang satu dia faqih, dia ustaz, tapi hafalannya tidak banyak. Yang satu dia hafalannya banyak dan dia mahir dalam Al-Qur'an. Dia baca Quran enak didengar dan dia tahu fikih tentang jadi imam, maka ini lebih utama yang satunya. Karena dia bacaan imam berkaitan dengan banyak orang, agar orang tentram salat di belakang dia. Yang penting dia tahu tentang bagaimana fikih menjadi seorang imam. Dan ini syarat kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang jadi imam yang paling mahir tentang Al-Qur'an. Maksudnya kita kalau masalah imam jangan kita pekewu-pekewu, jangan kita tawadhu. Bukan tempatnya kita tawadhu, oh kamu sajalah, kamu. Padahal kita tahu kita lebih alim daripada dia, lebih mahir dalam baca Al-Qur'an, kita bilang kamu saja, enggak boleh. Karena Nabi yang suruh pilih yang paling mahir dalam masalah apa? Al-Quran. Bukan masalah tawadhu. Itu tawadhu tidak pada tempatnya. Ya. Karena misalnya kita lagi sholat, kamu aja deh. Kita tahu dia lebih mahir dalam baca Al-Quran. Jangan, atau kita tahu kita lebih mahir, terus kita dipersilakan, enggak, kamu aja lah. Tawadhu tidak pada tempatnya. Kalau anda tawadhu di sini, berarti anda menyelisih hadis Nabi. Nabi yang suruh, sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir tentang apa? Al-Quran. Kalau anda merasa diri anda lebih baik daripada yang anda kenal semua, yang hadir anda lebih hebat, ya udah ente yang maju. Menjalankan perintah Nabi. Ini bukan masalah tawadhu-tawadhuan, tapi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhirnya kalau ada kita tawadhu, akhirnya yang bahlul yang maju gimana? Imamnya bahlul, kemudian yang di belakang pada gelisah, tidak puas, ya ente salah sendiri, tawadhu tidak pada tempatnya. Saya pernah lagi safar singgah di Saudi, singgah suatu masjid, kemudian ada orang Arab, ada saya orang Indonesia, ada orang Pakistan, rame-rame. Kemudian azan dikumandangkan, terus siapa yang jadi imam? Lihatin, ada orang Pakistan satu maju dengan PD-nya. Pakai itu Bangladesh atau Pakistan, keren, jenggot panjang, pakai sorban, wah sudahlah, insya Allah lah. Begitu jadi imam, kacau ya. Kalau di sini mungkin biasa, tapi di sana kan mereka semua tahu bahasa Arab, mereka tahu tajwid. Jadi ini ada orang dengan PD-nya maju, penampilan memang yang lain kalah ya. Dia yang paling keren. Jenggot panjang, sorban keren, pokoknya maju jadi imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, semua protes. Kenapa tadi ente yang pintar tidak maju ya? Jadi maksud saya, masalah imam itu bukan masalah tawadhu-tawadhuan, masalah menjalankan perintah Nabi. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Aqra'ukum li kitabillah. Jadi imam harus yang mahir. Ya, dan kedudukan jadi imam ini bergengsi. Terkadang orang dia ada syahwat pingin jadi imam. Dia ada hawa nafsu untuk jadi imam. Kalau memang dia pantas ya silakan. Tapi kalau dia enggak pantas enggak boleh. Jangan kita jadikan dia imam. Ya, kecuali memang dia yang punya masjid ya lain cerita. Atau dia yang berkuasa di situ lain cerita. Tapi seandainya kita disuruh milih, jangan pilih dia. Kita bilang kita kumpul, memang kamu yang paling tua, karena paling tua itu pilihan belakangan ya. Masih ada yang lebih utama untuk dilihat, yaitu masalah kemahiran dalam Al-Quran. Ya. Karena ada sebagian tempat, saya pernah pergi ke suatu daerah, yang jadi imam selalu yang paling apa? Tua. Tapi kalau tua, kemudian ternyata tajwidnya kurang bagus, hafalannya sedikit, ya, terkadang baca suaranya enggak kedengeran, ya. Ini kan mengganggu yang lain, kasihan. Jamaah tidak semangat sholat tarawih. Terus kalau baca terlalu lama, ya. Jadi kita ingin kemaslahatan bagi jamaah. Mu'adz bin Jabal saja ditegur oleh Nabi karena baca terlalu panjang menggelisahkan jamaah. Maka dicari imam yang bacaannya enak.
Ya, tentu dengan dia juga orang bertakwa dan dia tahu fikih bagaimana menjadi imam, bagaimana kalau dia batal di tengah jalan, bagaimana kalau terjadi sesuatu, bagaimana kalau gempa, dia harus ngerti. Bagaimana kalau dia lupa, ya, dia harus ngerti masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan imam. Jadi saya ingatkan, imam adalah kedudukan bergengsi dalam syariat. Ya, kedudukan yang predikat yang tinggi, maka tidak sembarang orang boleh menjadi imam. Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran.